Oke, lanjut. Kembali lagi di channel Guru Bangsa, channel kesayangan kita semua bersama guru kita Bapak Gugun El Guyani. Selamat siang lagi, Pak. Siang ya. Ini beda sesi aja. Beda sesi ya. Baju kita juga beda, Pak ya. Iya. Putih-putih sekarang ini, tapi bukan PKS, Pak ya. Ya, sebelumnya kita berbicara soal perda syariah di Indonesia. Nah, saling berkaitan dengan perda syariah di Indonesia. Di tahun 2021 ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan soal surat keputusan bersama 3 menteri yang membatalkan perda syariah berbasis agama, yaitu berbusana muslim-muslimah di seluruh Indonesia kecuali Aceh. Nah, setahun belakang ini banyak polemik yang terjadi ketika SKB itu muncul. Ada pergolakan dari masyarakat, terkhusus di daerah saya, daerah Sumatera Barat. Bahkan salah satu wali kota itu dengan lantang menolak SKB tersebut. Padahal dalam SKB 3 menteri tersebut dijelaskan ada sanksi administratif bagi kepala daerah yang menolak. Nah, setelah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, perda-perda tersebut eksis kembali dan SKB tersebut dibatalkan. Untuk membahas topik SKB ini, kita akan berbincang dengan ahli dan guru kita, Bapak Gugun El Guyani. Siapa, Tri? Bapak Gugun, sebenarnya apakah perda itu bisa dibatalkan dengan surat keputusan bersama? Nyata pertanyaan sederhana itu, Pak Gugun. Oke, ini Ya. ini saya kira pengantar dulu ya, bicara Pengantar aspek, Pak. aspek teori pengujian ya, Ya. atau formil Tetzingreh. Dari sisi ini sebenarnya kalau kita kembali mencermati soal pengujian perda itu sebenarnya awalnya ada 2 pintu. Ada 2 pintu, Pak ya. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Bisa jadi perda itu dibatalkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung atau executive review. Executive review berarti di Kemendagri ya. Kemendagri. Artinya bahwa pintu executive review itu sangat dibutuhkan konteks Indonesia. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan pintu Mahkamah Agung, pengujian Mahkamah Agung, sementara kita punya 500-an lebih pemerintahan daerah ya, punya kabupaten, kota, provinsi, kalau nunggu di Mahkamah Agung semua akan numpuk perkara itu. Ya. Kalau ada potensi banyak gugatan terhadap perda, Mahkamah Agung kewalahan. Tapi kan sekarang ini pasca putusan MK, justru kewenangan Kemendagri sudah dihapus. Kewenangan Mendagri untuk review, untuk membatalkan perda yang sudah disahkan oleh pemerintah daerah sudah dihapus. Itu artinya kita tinggal ada satu pintu namanya judicial review di Mahkamah Agung. Maka setelah putusan MK itu SKB tahun 2021 Pak, tahun ini, Pak. SKB itu tidak membaca putusan MK itu, tidak update. SKB 3 Menteri Agama, Pendidikan dan Dalam Negeri, Mendagri itu menjadi kehilangan momentum. Artinya tidak secara formal tidak sah itu. Pembatalan SKB, pembatalan perda oleh SKB itu. Artinya SKB itu pada akhirnya digugat oleh pemerintah daerah. Bukan, Pak, digugat oleh Lembaga Kesatuan Adat Minangkabau, Alam Minangkabau, LKKM. Isinya itu kayak petinggi-petinggi adat. Oh, lembaga adat di Sumatera Barat. Iya, lembaga adat Sumatera Barat itu, Pak. Itu menjadi pemohon di Mahkamah Agung. Iya, dan menang. Dan dimenangkan. Menang. Saya setuju. Putusan Setuju, Mahkamah Pak. Agung setuju karena secara formil surat keputusan menteri, walaupun 3 kementerian tidak punya kewenangan untuk itu. Dan Mahkamah Agung pasti ngerti, ini kan kewenangan saya, kenapa kamu rebut? Ini kan kerjaan saya, kenapa kamu ambil, kamu serobot? Sebenarnya kalau ada keberatan soal perda-perda itu, masyarakat punya peluang. Artinya kalau menganggap bahwa perda itu diskriminatif, merugikan kepentingan masyarakat, ada potensi, ada loss, kerugian potensial atau kerugian aktual, menurut saya menunggu masyarakat dia menjadi pemohon di Mahkamah Agung untuk judicial review. Kalau nggak ada, yuk sampai kapanpun bisa berlaku itu. Artinya setelah putusan MA itu SKB kalah ya. SKB dihapuskan dan perda-perda tersebut berlaku kembali. Semakin kuat, terutama di Sumatera Barat ya. Padahal SKB itu membatalkan semua perda. Semua perda yang ada di Sumatera Indonesia. Barat ya. Dikecualikan Aceh. Oh iya, kalau Aceh memang punya berbeda. Ini menjadi pelajaran penting, menjadi satu
poin berharga bahwa ternyata Perda Syariah yang dianggap diskriminatif, dianggap melanggar kebebasan beragama, berkeyakinan, itu di Sumatera Barat dapat dukungan dari masyarakat adat ya. Iya. Artinya kita perlu melihat secara sosiologis. Jangan-jangan Sumatera Barat memang masyarakatnya butuh itu. Iya. Saya nggak tahu apakah Padri kalau pulang ke rumah perda-perda syariah itu, perda busana muslim itu benar-benar melahirkan akhlakul karimah, justru melahirkan tatanan masyarakat yang harmonis, atau justru berbeda. Kalau itu secara sosiologis ternyata menimbulkan segregasi, perpecahan, ya harus dibuka. Saya jawab Pak ya. Jadi dulu saya pernah wawancara beberapa teman saya yang non Muslim. Iya. Itu saya bicara soal apakah ada keberatan tentang jilbab. Karena ini sekolah siswa. Iya, karena dari SD sampai SMA saya sekolah negeri. Itu perda di Pasaman tahun berapa itu? 2007. 2007. Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri dan saya melihat teman-teman saya yang Kristen memakai jilbab. Dan tiba saya di kuliah, saya bertanya apakah ada keberatan atau ada paksaan untuk memakai jilbab. Justru jawaban yang mengejutkan yang saya dapatkan. Saya kira jawabannya ya diskriminasi segala macam gitu. Tapi dia mengatakan, teman-teman ini mengatakan kalau dia tidak memakai jilbab justru mereka merasa terpisahkan dari kelompok-kelompok itu gitu. Kelompok-kelompok muslim ini di sana. Temanmu siswa non muslim yang udah tamat juga. Sekolah negeri ya? Iya, kami satu SMA. Tapi dia menganggap bahwa aturan sekolah yang itu adalah mandat atau amanat dari perda mewajibkan semua siswa baik muslim dan muslim pakai jilbab, dia tidak merasa ada diskriminasi. Iya, justru mereka merasa mereka tidak dibeda-bedakan ketika mereka pakai jilbab. Tapi merasa terpaksa enggak? Tidak, katanya. Sudah menjadi kebiasaan kata mereka, Pak. Iya, tapi ini kan hanya satu kasus ya. Kita perlu melihat satu daerah lah gitu. Ini kan artinya samplingnya belum luas. Belum luas ya, Pak. Tapi kita penting untuk melihat, jangan secara generalis ya. Kasus Sumatera Barat, Minang dengan kasus di Banten, di Jawa Barat itu mungkin berbeda ya. Karena kalau saya lihat di salah satu di Kabupaten Jawa Barat, misalnya perda tentang kewajiban, perda atau perbub ini ya, kewajiban siswa yang mau naik jenjang dari SD ke SMP harus baca tulis Al-Quran. Itu justru melahirkan jual beli ijazah baca tulis Al-Quran. Jadi yang nggak pintar tetap dapat ijazah pintar. Iya, betul. Jadi sekolah malah bermain proyek ijazah palsu, ijazah baca tulis Al-Quran. Nah, ini yang harus kita tidak boleh mudah bahwa perda syariah itu relevan di sini atau tidak relevan di sana, tapi kita butuh kearifan ya untuk mengkaji ini. Karena ada tulisan dari penelitian dari LSI dan apa yang dulu saya pernah lihat itu ya. Tapi poinnya begini, bahwa beberapa kelompok masyarakat sebagian sudah resah dengan perda-perda itu. Ya karena kadang itu dipakai alat politik juga. Alat politik dalam arti aparat Satpol PP itu sering salah tangkap loh ya. Salah tangkap gimana? Ada perempuan, karena perda-perda itu mengatur soal agar perempuan itu dibatasi malam tidak boleh keluar rumah ya misalnya. Itu norma-norma itu justru menimbulkan banyak korban yang salah tangkap oleh Satpol PP. Keluar dari pabrik di Tangerang, di Cikarang jam 10, dia kena aturan itu. Tapi dia kan bekerja shift malam ya. Dokter ya shift malam di puskesmas, di rumah sakit, pulang malam gimana itu? Itu kan ini yang disebut seringkali kelompok-kelompok aktivis gender. Yeah. Kaum feminis itu. Dia mengkritik perda syariah itu di sini. Karena korbannya seringkali adalah kebebasan perempuan ya. Soal perempuan sering diskriminasi. Nggak tahu kalau di selain di Pasaman, di tempatmu mana sih yang soal kewajiban busana muslim, saya kira juga perempuan yang jadian ya.
Kalau laki-laki apa? Laki-laki ya diwajibkan memakai misalnya celana panjang. Oh gitu ya. Sedangkan yang wanita pakai jilbab. Itu di semua sekolah berlaku ya. Kecuali sekolah non-muslim. Kalau sekolah Kristen itu tidak diberlakukan. Ya ini menarik ya di kasus di Pasaman, kemudian ada SKB 3 menteri yang perang antara 3 kementerian melawan kepala-kepala daerah ini ya. Iya. Itu yang menggugat bukan kepala daerah, malah lembaga adat. Kesatuan kayak petinggi-petinggi adat di seluruh Sumatera Di Barat Minang ya? gitu, di Minangkabau. Oh iya ya. Berarti mereka mungkin ada kepala nagari juga ya. Seperti itu lah, nagari Pak. dan sebagainya. Bahasa kami ya namanya nenek mama lah gitu. Oh iya ini mama ya. Tokoh-tokoh adatnya sana. Ya. Tokoh adat. Kalau saya begini ya, mungkin anak-anak muda juga mulai harus membuka kesadaran baru bahwa di tengah kemajemukan Indonesia itu tidak bisa kita memaksakan satu kepentingan, satu aspirasi agama tertentu ya. Ini kita kan berkali-kali kita bilang bahwa gara-gara Sumatera Barat, Aceh, Banten bikin kayak gitu, Manokwari membalas dendam, tak bikinkan Perda Injil karena Injil pertama kali lahir itu, Injil pertama kali datang ke Nusantara itu ada di Manokwari sini. Harus ada momentum hukumnya, Perda Injil. Walaupun DPRD-nya kuat, tapi kepala daerahnya nggak berani. Bupatinya tuh nggak ada yang berani. Sudah ganti bupati berapa kali itu? Rancangan Perda Injil itu selalu gagal. Rancangan Perda Nyepi, bahkan norma-normanya sangat ekstrim karena hari Nyepi semua kantor pelayanan publik juga harus tutup, bandara, terminal, stasiun, kantor capil, kantor KUA, kantor-kantor desa itu harus tutup. Itu yang perda agama ini yang memang berpotensi tabrakan dengan kepentingan publik, dengan ruang publik. Jadi setelah pasca SKB ini Pak, itu gimana cara pemerintah untuk menertibkan perda-perda yang berbasis agama ini Pak, yang mendiskriminasi beberapa kelompok ini Pak? Peran pemerintah pusat ya dalam konteks evaluasi perda, saya kira satu-satunya pintu tadi di Judicial Review Mahkamah Agung, kecuali pasal yang pernah dicopot di Undang-Undang Pemerintah Daerah 23/2012 dikembalikan, direvisi lagi untuk memunculkan agar bahwa peran pengawasan pusat terhadap daerah dalam konteks mengawasi perda ya produk hukumnya itu penting loh, karena begini, tidak semua pemerintah daerah itu bikin perda yang selaras dengan kepentingan negara kesatuan. Dalam konteks teori negara kesatuan, unitarian state, pemerintah pusat mengawasi perda di daerah itu saya kira relevan. Bukan berarti kok intervensi, bukan. Tapi hanya pengawasan apakah perda-perda di kabupaten, di provinsi, di daerah-daerah itu selaras satu filosofi dengan pusat, dengan Jakarta. Karena ada banyak loh perda yang dengan PP aja sudah tidak cocok, dengan undang-undang sudah bertentangan, dengan perpres tabrakan. Itu potensinya besar di sana. Pernah nggak membaca rilisnya Kemendagri? Di Jawa Timur itu ada ribuan perda, Jawa Timur tok ya. Sekian puluh tahun di riset ada sekian ribu perda tentang investasi, pajak daerah, pajak restoran, dan sebagainya, yang itu justru bertabrakan dengan regulasi di atasnya. Nah, inilah pentingnya bahwa dalam konteks negara kesatuan, perda-perda itu harus tidak boleh bertentangan. Beda dengan negara serikat ya. Tapi kalau seandainya pintu satu-satunya untuk menertibkan perda-perda syariah ini hanya lewat Mahkamah Agung, apakah itu pekerjaan yang berat? Karena gitu banyak perda Pak, hampir ribuan malahan di seluruh Indonesia. Coba aja, kita punya 400 berapa? Sekitar 400 berapa kabupaten kota plus 34 provinsi ya. Iya. Kalau satu tahun mereka mengesahkan 10 perda, berapa? 5.000 ya? Iya. Sampai 5.000 perda ya. Mahkamah Agung menunggu kalau ada gugatan baru menguji. Tapi kalau suatu saat bareng-bareng ini, Iya. 10% aja dari 500 masuk ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung perkara yang masuk tahun 2010 aja ada yang belum diputus tahun ini. Ya itulah konteksnya bahwa benar bahwa teori pengujian norma itu yang tepat ada di pintu judisial ya. Tetapi dalam konteks pengujian perda, karena ini sifatnya adalah negara kesatuan, soal otonomi, saya kira pemerintah pusat baru dilibatkan. Kemendagri punya pengawasan.
Bahkan ada yang usul DPD punya peran, loh, malah keliru lagi. DPD itu bukan bagian dari skema itu. DPD adalah second chamber dalam konteks parlemen itu ya. Kalau solusinya itu kita melihat janji Jokowi, Pak. Dulu kan Bapak Jokowi di kampanye pernah berjanji untuk membuat lembaga legislasi yang intinya menertibkan peraturan mulai dari undang-undang sampai ke perda kabupaten. Kira-kira itu solusi yang potensial nggak, Pak, menurut Bapak, Pak? Saya kira tidak perlu membuat lembaga baru, badan baru, karena di Kemenkumham itu ada Direktur Jenderal Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Nah itu dioptimalkan biar ngerti mulai dari level konstitusi, undang-undang, perpres, PP, sampai perda, mana sih yang berpotensi tabrakan. Tapi kalau ini, Pak, kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu kan dulu kan pernah ada kasusnya yang kewenangan daerah yang diatur oleh dalam negeri tapi juga diatur peraturannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, menurut saya selain lembaga, ego sektoral nih juga penting. Betul, juga, ego sektoral. Sehingga banyak peraturan tersebut yang sebenarnya sudah jelas bertentangan tapi masih tetap dipertahankan karena ego sektoral ini, Pak. Iya, ego sektoral atau konflik antar institusi ya. Konflik antar lembaga negara itu yang harus ditertibkan, karena coba lihat SKB itu loh, 3 kementerian bergabung bikin surat keputusan bersama untuk menghabisi perda-perda syariah yang dianggap bertentangan dengan kemajemukan ya. Saya kira kayak kurang kerjaan itu kan ego gitu, kemenangan. Oh iya. Alah kalau cuma gubernur Sumbar, kepala DPRD mana Banten itu kan masih kalah dengan surat sakti 3 menteri, tapi nggak bisa ya. Saya kira itu perbincangan tema SKB ini menarik. Jadi jangan ada salah jalur ya untuk menghabisi, memangkas perda-perda syariah itu dengan cara-cara yang salah formil ya. Cacat dengan cara keliru, secara formil keliru itu. Ya kalau mau main cantik silakan lembaga-lembaga yang keberatan, LSM, NGO, masyarakat adat, kemudian asosiasi pengusaha, asosiasi generasi muda atau geng motor atau apa, dia mengajukan judicial review di Mahkamah Agung untuk menggugat perda itu. Pada intinya tetap memakai jalan-jalan konstitusional. Betul, jalan-jalan yang formal, konstitusional. Oke, terima kasih Pak Guggun atas perbincangannya tentang materi SKB 3 Menteri ini dan putusan Mahkamah Agung, sangat menarik sekali. Dan itu menutup pertemuan kita pada hari ini. Kepada viewersnya Guru Bangsa, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.